Hai teman YouTube, balik lagi nih bersama aku, it's me, Esther. Di video kali ini, aku mau mengajak kalian untuk mengenal perbedaan dari KTP Indonesia dengan MyKad Malaysia. Dan sebelum aku memulai video ini, alangkah baiknya untuk kalian menonton video ini, yuk subscribe channel YouTube aku. Dan jangan lupa like dan komennya ya, supaya aku lebih semangat lagi untuk nge-upload video. Terima kasih. Daripada berlama-lama, langsung saja kita mulai videonya. Sedikit informasi untuk kalian. Dulu itu Indonesia menamakan kartu identitas itu adalah KTP. Setelah tahun 2009 diganti menjadi elektronik kartu tanda penduduk atau disingkat dengan IKTP. Memang IKTP dengan MyKad itu sama-sama kartu identitas, tetapi mereka itu memiliki perbedaan yang sangat mencolok loh teman-teman. Jadi apa saja sih perbedaan yang sangat mencolok itu? Jadi video ini hanya sekedar sharing untuk kalian untuk mengenal MyKad dengan IKTP. Di tangan kanan aku ada KTP Indonesia, di tangan kiri aku ada MyKad Malaysia. Di bagian depan KTP Indonesia ini tertulis Provinsi Riau, Kabupaten Siak. Ini mengikut daerah masing-masing dan tidak semuanya sama ya teman-teman. Dan ada NIK. NIK itu adalah nomor induk kependudukan. NIK ini berisikan 16 digit, yang 2 digit pertama itu adalah kode provinsi, 2 digit kemudian itu kode kabupaten atau kota, dan 2 digit kemudian itu adalah kode kecamatan, dan 4 digit kemudian itu berdasarkan tanggal lahir kita. 4 digit terakhir itu berdasarkan nomor urut yang berawal dari 0001 atau sesuai dengan sistemnya. Di bagian sini juga ada nama kita, nama pribadi kita, lalu tempat atau tanggal lahir, dan jenis kelamin, alamat, RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan, dan agama pun di sini ada ya teman-teman. Status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan, pastinya WNI. Berlaku hingga seumur hidup. Kalau tempat tanggal lahir ini pastinya kalian sudah tahu sesuai dengan tempat tanggal lahir kita, dan jenis kelamin pastinya sesuai dengan jenis kelamin kita. Alamat itu juga, RT RW ini kayak daerah kita juga, tapi secara rinci. Agama pastinya langsung tertera di sini. Status perkawinan, sudah kawin atau belum. Di KTP ini kita tidak bisa menipu loh guys. Kita boleh dicek sudah kawin atau belum. Jadi kalau IKTP yang sekarang ini sudah berlaku seumur hidup semua ya. Perbedaan KTP dengan IKTP itu adalah KTP dulu itu di situ langsung ada tanda tangan kelurahan, sedangkan di IKTP ini tidak perlu ada tanda tangan kelurahan. KTP tidak disebutkan kewarganegaraan kita, sedangkan di IKTP sudah ada disebutkan kewarganegaraan kita guys. Fungsi IKTP ini banyak loh teman-teman. Bisa digunakan untuk pemilihan presiden atau DPR atau gubernur atau wali kota. Dan ini juga sebagai identitas tunggal di negara Indonesia. Dengan adanya IKTP ini, kita boleh mendaftar SIM, paspor, pengurusan bank, insurance. Dan dengan adanya IKTP ini, dapat mencegah pemalsuan atau penggandaan identitas. Dan di IKTP ini sudah ada tertera sudah kawin atau belum. Jadi untuk sugar daddy nggak boleh menipu ya. IKTP Indonesia ini juga ada chipnya loh, dan besar memori chipnya itu ada 8K yang sudah menyimpan informasi juga di dalam chipnya itu, tapi aku tidak tahu chipnya itu di bagian mana. Chip di IKTP ini tidak bisa dilihat dengan kasat mata ataupun secara fisik, karena chip ini boleh dibaca hanya menggunakan card reader saja. Kalau IKTP ini hilang, jangan khawatir, ini boleh diurus lagi ya. Persyaratan saat mengurus kehilangan IKTP ini adalah harus melapor ke kantor polisi terlebih dahulu dan meminta surat kehilangan dari kantor polisi dan meminta surat dari kelurahan, dan wajib sediakan juga fotokopi IKTP-nya ataupun KK, dan juga surat pengantar dari RT dan RW. Jadi nggak usah khawatir,
Tapi kalau udah hilang langsung cepet-cepet ya urus, jangan laporkan ke polisi ya, takutnya ada penyalahgunaan. Nah, kita beralih ke MyCard. Malaysia adalah negara pertama yang memakai chip seperti ini guys, dan ini kalau tidak salah dari 1990-an atau 1997 kayak gitu. Chip di MyCard Malaysia ini berisikan 80K, cukup besar ya. Karena di sini tampilannya tidak terlalu banyak seperti yang iktp. iktp semua tertera dari jenis kelamin, RT, RW, kelurahan. Tapi kalau MyCard Malaysia ini dia tidak buat agama atau segala macam, dia simple aja. Karena apa? Semua informasi sudah tersimpan di chip yang 80K ini guys. Jadi tampilan di sini hanya nama kita, di sini itu alamat asal kita. Jadi paling atas ini adalah nomor identitasnya, dan ada bendera Malaysia di atas sebelah kanan. Juga ada bacaan MyCard. Dan di sini langsung dibuat warga negara lelaki. Jadi kalau kalian melihat pondan-pondan atau perempuan, nanti lihat aja IC-nya. Di situ warga negaranya itu di bawahnya perempuan atau lelaki. Kalau kau nampak dia cantik tapi IC-nya lelaki, langsung jauh ya, langsung jaga jarak ya. Berarti dia itu pondan. Belakangnya itu ada harimau. Ada 2 harimau dan ada bulan, ada matahari atau bintang ya. Dan ini tuh kayak lambang-lambang orang itu punya negeri atau apa. Ada bacaannya bersekutu, bertambah mutu, dan ada bahasa Jawi ya, itu tulisan Jawi atau apa. Dan ada tanda tangan ketua pengarah pendaftaran negara, lalu ada nomor, ini itu nomor IC, dan ikut di belakangnya itu ada 4 digit lagi. Nah, di sini ada bacaan langsung 80K chip. Nomor IC ini berisikan 12 digit. 2 digit pertama itu adalah tahun lahir, 2 digit kemudian itu adalah bulan lahir, dan 2 digit setelahnya itu adalah tanggal lahir. Dan juga kemudian itu ada kode negeri. Mengikut kode negeri seperti Johor itu 01, kode negeri Kedah itu 02, kode negeri Kelantan itu 03. Kalau Selangor itu 10, kalau Sabah itu 12. Jadi dia itu beda-beda ya guys, mengikut kode negeri tempat kita tinggal atau tempat kita berasal. Nah, terakhir itu mengikut jenis kelamin. Jenis kelamin lelaki itu kodenya ganjil, tapi kalau jenis kelamin perempuan itu genap. Negara Malaysia adalah negara pertama kali mengusulkan chip seperti ini pada tahun 1990-an, lebih tepatnya 1997. Kenapa sih MyCard ini tidak menampilkan semua informasi di sini? Karena jika MyCard ini hilang, maka bertujuan sangat untuk menghindari kasus kejahatan. Adapun fungsi MyCard ini banyak sekali kegunaannya. Boleh loh digunakan untuk pembayaran jalan tol melalui Touch and Go. Di sini itu ada Touch and Go-nya. Dan juga aku ada baca ini bisa melakukan pembayaran pembelian sesuatu barang di supermarket. Aku nggak tahu, belum pernah nanya atau apa, karena aku ini pun baca ini bisa berguna untuk membayar pembelian di supermarket. Apakah betul? Tolong komen di bawah ya. Ini juga boleh mengeluarkan uang melalui perbankan. Wow, amazing. Ini juga bisa mengurus pendidikan, pembuatan paspor, dan menyimpan uang KWSP. KWSP itu kayak tabungan masa tua. Kalau IC ini hilang, sama seperti di Indonesia, nggak usah khawatir, boleh diurus lagi. Tapi katanya biaya pengurusannya itu 110 ringgit, 100-nya itu untuk biaya dendanya. Kalau 10 ringgitnya biaya admin atau biaya pengurusannya. Apakah betul bayar 110 ringgit? Tolong komen di bawah ya, karena itu bayar lagi gitu. Apakah waktu mengurus ini juga bayar, dan kalau hilang bayar lagi? Aku kurang tahu ya kalau biaya pengurusannya, tapi yang aku tahu kalau ini hilang boleh diurus lagi. Tapi pastikan juga harus melapor ke kantor polisi. Jadi itu aja sih perbedaan iktp dengan MyCard ini. Kalau berat aku rasa lebih sama aja, cuman ini lebih gampang diginikan. Tapi kalau ini keras sedikit, sama aja lah, sama aja.
Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Terima kasih, see you next video. Bye bye.